Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis pH tanah, ekstrak air, KCl, dan H2O2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman tanah dengan beberapa metode ekstraksi yang berbeda. Selanjutnya, dari kelompok 4 sendiri, ada saya, Resta, dengan NIM 061, Randy dengan NIM 077, Omar dengan NIM 079, dan Gisel yang memiliki NIM 082. Selanjutnya, pH tanah itu merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen atau H+, dalam larutan tanah yang dinyatakan sebagai negatif logaritma dari konsentrasi tersebut. Semakin tinggi konsentrasi nilai H+, maka tanah akan semakin asam. Lalu pengukuran pH ini itu dilakukan menggunakan pH meter dengan elektroda gelas yang sensitif terhadap ion H+. Selanjutnya, pengukuran pH ini itu dapat dilakukan dengan beberapa larutan, yaitu air yang bebas ion untuk melihat keasaman aktif, KCl untuk mengetahui kemasaman cadangan, dan H2O2 untuk melihat perubahan pH setelah oksidasi bahan organik. Ketiga metode ini itu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi kemasaman tanah. Lanjut di perbedaan dan dasar H2O2. Penggunaan H2O2 dalam analisis pH tanah bertujuan untuk mengoksidasi bahan organik. Proses ini menghasilkan CO2 dan air serta bersifat eksoterm atau menghasilkan panas. Selain itu, pada tanah yang mengandung pirit atau senyawa sulfida, oksidasi akan menghasilkan ion H+ dan sulfat sehingga pH tanah bisa turun drastis. Oleh karena itu, metode ini penting untuk mengetahui potensi kemasaman tersembunyi dalam tanah. Proses analisis dimulai dari persiapan sampel tanah, kemudian menimbang 10 gram tanah dan memasukkannya ke dalam botol kocok. Selanjutnya, ditambahkan masing-masing 50 ml larutan, yaitu air bebas ion, KCl1N, dan H2O2. Suspensi kemudian dikocok selama 30 menit agar homogen. Setelah itu, dilakukan kalibrasi pH meter menggunakan buffer pH 7 dan pH 4. Lalu, dilakukan pengukuran pH hingga stabil dan dicatat hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara penetapan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu pertama botol kocok 100 ml, yang kedua dispenser atau gelas ukur dengan 50 ml, mesin pengocok, tabung semprot 500 ml, dan alat yang paling penting atau paling utama adalah pH meter yang digunakan untuk mengukur konsentrasi ion H+-nya. Selanjutnya kita masuk ada bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada sampel tanah, yang kedua ada air bebas ion atau aqueous, yang ketiga ada larutan KCl, yang keempat adalah larutan H2O2, yang kelima adalah larutan buffer dengan pH 7 dan larutan buffer dengan pH 4. Dan eh, slide selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur analisis. Jadi eh, langkah pertama dalam analisis kali ini adalah menimbang 10 gram sampel tanah dan memasukkan ke dalam botol kocok. Kemudian disiapkan tiga perlakuan dengan menambahkan masing-masing larutan, yaitu air bebas ion, KCl, dan H2O2. Suspensi kemudian dikocok selama 30 menit, lalu pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer. Setelah itu, elektroda dimasukkan ke dalam sampel dan nilai pH dibaca dengan stabil. Hasil kemudian dicatat dalam satu angka desimal. Selanjutnya yaitu dari perhitungannya. Jadi pada analisis pH tanah itu sebenarnya tidak dilakukan perhitungan khusus karena
tadi menggunakan pH meter ya. Dan ini juga eh, secara teori pH tanah itu dia dapat dihitung dari konsentrasi ion hidrogen dengan rumus berikut, yang dimana pH sama dengan minus log H+, yang dimana pH sendiri merupakan tingkat keasaman dan H+ itu adalah ion H+-nya. Eh, Selanjutnya yaitu adalah contoh hasil analisisnya. Yang kita gunakan adalah contoh dari tanah A, yang dimana pH dari H2O didapatkan sebesar 5,8, yang KCl 5,2, dengan H2O2 sebesar 4,8. Dari hasil analisis ini bahwa tanah A ini bersifat masam dikarenakan pH-nya itu di bawah 7. Dan juga jika kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi ion H+-nya, untuk pH H2O-nya sebesar 1,58 dikali 10 pangkat minus 6 mol per liter. Untuk yang KCl adalah 6,31, dan untuk yang H2O2 dia adalah 1,58 dikali 10 pangkat minus 6 pangkat minus 5 per mol per liter. Oke, Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa pH H2O sebesar 5,8 menandakan atau mengindikasikan bahwasannya tanah tersebut bersifat agak masam dan mencerminkan kemasaman yang aktif. Selanjutnya, pada pH KCl yang lebih rendah, yaitu 5,2, menunjukkan adanya kemasaman cadangan karena ion K+ menggantikan H+ dan Al3+ pada koloid tanah. Sedangkan pH H2O2 yang paling rendah, yaitu 4,8, menunjukkan bahwasannya oksidasi bahan organik itu menghasilkan tambahan ion H+, dan hal ini itu menandakan bahwa tanah memiliki potensi kemasaman yang lebih tinggi setelah mengalami oksidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.